Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Selamat datang di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video ini, kita akan membahas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia bagian 2. Subpokok materi pada video ini adalah peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran, dinamika pelanggaran hukum. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran agar perlindungan dan penegakan hukum berjalan optimal. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perlindungan dan penegakan hukum harus menjalankan peranannya secara profesional. Lembaga penegak hukum di Indonesia yang pertama polisi, yang kedua jaksa, yang ketiga hakim, yang keempat advokat, dan yang kelima KPK. Dasar hukum lembaga penegakan hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam bidang penanganan tindak pidana, Polri berperan sebagai penyidik utama yang menangani setiap kasus kejahatan secara umum dengan wewenang diantaranya sebagai berikut. Silakan dibaca. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tugas dan wewenang kejaksaan. Yang pertama, di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, kemudian melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam melaksanakan dikoordinasikan dengan penyidik. Yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian yang ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan, penelitian dan pengembangan hukum. Kemudian, peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, meliputi badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
proses pengadilan atau mengadili serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang peradilan. Pengadilan, tempat untuk melaksanakan proses peradilan. Klasifikasi hakim berdasarkan jenis peradilan. Yang pertama, Hakim Agung, hakim pada Mahkamah Agung. Yang kedua, hakim. Dan yang ketiga, Hakim Konstitusi. Selanjutnya, peran advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Persyaratan menjadi advokat. Silahkan dibaca. Hak advokat. Silahkan dibaca. Kemudian kewajiban advokat. Dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya. Dan yang ketiga, dilarang memegang jabatan dan bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Selanjutnya, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Wewenang KPK, silahkan dibaca. Lima asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Silahkan dibaca. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebab kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum, dibuatlah sanksi. Dari semua jenis norma yang berlaku di Indonesia, norma hukum yang mempunyai sanksi tegas, nyata, mengikat, dan memaksa. Tegas berarti adanya peraturan yang dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, nyata berarti adanya aturan secara material yang telah ditetapkan kadar hukumannya. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang ditunjukkan dalam perilaku nyata berupa kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan pertimbangan hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Oke, kita cukupkan materi pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.